Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Anang selaku guru kelas 4 di UPT SD Negeri Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lalu, Seperti yang lihat ya, saya masih diberikan kesehatan dan tentunya ini adalah anugerah tersendiri karena sampai saat ini saya pribadi bisa mengabdikan diri di UPT SD Negeri Mojokerto. Bagaimana kabar Mbak sendiri? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Pak Anang. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Iya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak ya. Kemudian adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga Bapak memberikan pembelajaran yang mengandung konten murid gitu ya Pak ya. Terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Anang. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan Pak. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, terima kasih Polis atas pertanyaannya. Dengan materi perubahan benda ya, yang di kelas 4 ini atau semester 1 ini, tujuan kegiatan pembelajaran yang ingin saya sampaikan dan juga ingin bertuju pada anak-anak didik adalah yang pertama, nanti peserta didik ya mengetahui macam-macam perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, tentunya peserta didik ini mampu menjelaskan contoh peristiwa-peristiwa ya, yang terjadi wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Itu Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Pak ya Betul. yang Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Oke. Untuk area pengembangan ini memang dalam kegiatan pembelajaran tentunya kita tidak terlepas dari pengembangan ya. Yang ingin saya kembangkan adalah satu, motivasi dari peserta didik Polis ya. Motivasi dari peserta didik karena memang selama ini dalam kegiatan pembelajaran masih banyak terjadi hal-hal di mana anak tersebut belum bermotivasi. Maka dari itu yang pertama adalah motivasi. Kemudian yang kedua yang ingin saya kembangkan adalah pengetahuan anak-anak ya. Pengetahuan, kemudian juga kemampuan dan skill anak-anak. Dan tidak lupa saya kembangkan itu adalah sikap dan juga karakter anak-anak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, jadi area yang ingin Bapak capai, area pengembangan yang Bapak capai adalah yang pertama motivasi peserta didik ya Pak ya. Kemudian yang kedua pengetahuan, kemudian kemampuan dan skill dan juga sikap dan karakter peserta didik. Iya, ya, Pak ya. betul. Selanjutnya saya ingin mendengar Pak bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Iya. Yang pertama yang ingin saya kembangkan satu adalah dari pendekatannya Polis ya. Saya pribadi menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran ini adalah salah satu pendekatan yang merupakan pendekatan yang saya rasa sangat strategis karena pendekatan ini memberikan keluasan pada siswa untuk melaksanakan dan meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan juga profil belajar pada siswa. Kemudian untuk model ya, model yang saya gunakan adalah model berbasis masalah atau problem solving. Nah ini nanti anak-anak atau peserta didik diberikan masalah, kemudian di mana dibentuk kelompok, kemudian dari kelompok tersebut nanti anak-anak membangun kemampuan sendiri, berdiskusi, dan tentunya memecahkan masalah tersebut dengan bantuan dan dengan skema kerjasama dengan kelompok. Baik, untuk metode pembelajaran? Oh iya, untuk metode yang saya gunakan yang pertama adalah dengan diskusi juga ya, dengan diskusi dan juga dengan ceramah. Dan tentunya tidak terlepas dari itu supaya nanti ketika melaksanakan kegiatan diskusi kita biarkan tetap kita bimbing supaya anak-anak bisa mencapai tujuannya. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas ini adalah strategi pembelajaran
kemudian metode pembelajaran yang digunakan ceramah dan juga diskusi. Baik, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Oke, terima kasih Bu Lilis. Untuk media tentunya kita sesuaikan dengan zaman ya. Kita tidak terlepas dari yang namanya nanti kita menggunakan video pembelajaran yang nanti kita tampilkan video pembelajaran itu nanti anak-anak menyimak, kemudian nanti ada tugas-tugas tersendiri dan juga dari video pembelajaran itu nanti anak mengerjakan LKPD sesuai yang ada di dalam lembaran tersebut. Baik, jadi media pembelajaran salah satunya video pembelajaran ya Pak ya, kemudian menggunakan LKPD untuk diskusi kelompok itu ya Pak ya. Nah baik, kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga di jam berapa? Untuk kegiatan pembelajaran insya Allah Bu Lilis kita melaksanakan kegiatan pembelajaran besok hari Selasa ya, bertepatan dengan jadwal di sana ada materi PAS. Dan tentunya di hari Selasa itu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di jam pertama, insya Allah jam pertama supaya anak-anak ini masih fresh dan kemampuannya dan pengetahuan juga masih belum atau masih stabil, jadi kita melaksanakan kegiatan ini supaya nanti anak-anak juga bisa maksimal dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, baik. Jadi nanti di hari Selasa di kelas 4 di jam pertama ya Pak ya, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas yang saya akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Baik, nah nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi juga ya Pak ya, yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Gitu ya Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri, apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih Bu Lilis karena mungkin diberikan waktu dan juga saya berterima kasih kepada Bu Lilis karena dengan observasi ini saya merasa senang sekali dan termotivasi melaksanakan kegiatan belajar dengan baik dan tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan juga observasi dari teman-teman termasuk Bu Lilis supaya nanti kedepannya saya pribadi dalam masa kegiatan belajar ini bisa optimal dan juga menyenangkan dan tetap menumbuhkan motivasi dan tentunya saya ingin anak-anak tersebut mendapatkan pengetahuan yang bermakna supaya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali ya Pak ya untuk yang Bapak akan ingin capai ya nanti ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa besok ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya, yaitu di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat masuk sekolah. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih anak-anak ya. Sebelum masa pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita melaksanakan doa dulu ya. Siapa yang memimpin doanya? Mas Dias. Monggo Mas Dias disiapkan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Mas Doni, Mbak Beben, kemudian Mbak Jini, ya, Mbak Kasih, Mbak Kinana, kemudian Mbak Masa, ya, Mas Aidan, kemudian Mas Aska, kemudian Mas Zulfan, kemudian Mas Ezi, Mbak Airin, ya, kemudian Mbak Bilkis, kemudian Mbak Tasya, Mas Rosi, kemudian Mbak Riki, Mas Soeb Sudiantoro, ya, kemudian Mbak Sifat, kemudian Mas Akis, dan semuanya, alhamdulillah ya. Anak-anak, coba sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Pokoknya tidak banyak Pak juga berdiri semua. Nah, berdiri ya. Mbak Airin mana? Mbak Airin, coba bantu Maran untuk menjadi dirijen Indonesia Raya. Ya, persiapan. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Dua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
10 lantai. Ya, anak-anak, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, coba tanya, apakah kemarin ya kita mempelajari tentang bagian-bagian tubuh-tubuhan kalian sudah paham semuanya? Sudah ya? Sudah. Berarti untuk selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang bab yang berkaitan dengan perubahan zat pada benda ya. Oke, sebelumnya Pak tanya, siapa yang di rumahnya punya kipas? Pasangin ya. Siapa yang pernah makan es krim? Nah, siapa yang di rumahnya ada bangku? Ada kursi? Oke. Siapa yang di rumahnya ada air? Ada air? Ya. Siapa yang di rumahnya ada apa lagi ya? TV? Oke. Tadi Pak tanya, siapa yang pernah makan es krim? Es krim itu lama-lama kalau kita biarkan akan seperti apa? Mencair. Ya. Mencair ya? Mencair. Tidak padat terus ya? Kedua, Pak tanya, pernah kalian mengisi air di dalam plastik? Pernah ya? Pernah. Ketika kalian mengisi air di dalam plastik, yang terjadi di luar plastik akan ada apa? Akan ada bintik air, embun. Betul ya? Betul. Oke. Nah, sekarang ya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, Pak Anang mau mencoba, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang kalian sepakati kemarin? Yang pertama apa? Baik, pembelajaran sampai selesai. Yang kedua, apa kemarin? Nah, menjaga ketertiban dan keamanan. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, ya, mari sebelum melaksanakan pembelajaran kita coba untuk mereview video. Kita coba untuk mengamati sebuah video yang terkait dengan perubahan wujud zat pada benda. Siap? Siap ya? Oke, silakan dicermati. Nah, di dalam video nanti akan ada materi-materi yang berhubungan dengan zat dan perubahannya. Jelas ya? Oke, kita coba. Perhatikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Muslimin di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut.
mengurai, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan mendarat. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud
panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyebut. Nah, menyebut ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur galus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati ragam segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah teman-teman, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim.
Sedangkan saat zat merupakan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai peletakan kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi yang baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan. Coba teman-teman lebih lagi. Anak ya, sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, perlu para sampaikan kembali ya tujuan pembelajaran. Ya, kemarin tadi sudah disampaikan dalam sebuah video. Yang pertama harus mengenal dan memahami pengertian perubahan wujud. Kemudian yang kedua apa? Harus mengetahui macam-macam perubahan wujud zat. Jadi kalian itu harus tahu seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian dituntut untuk ya mengetahui, menjelaskan tentang perubahan wujud zat yang terjadi pada sebuah benda. Mana mas kembali? Coba masih ingat? Ya secara sepintas ada perubahan wujud. Yang pertama perubahan wujud apa? Nih kalian dari sini dulu, dari cair, zat cair ke zat padat namanya apa? Kemudian diulang lagi dari mencair, dari zat padat ke zat cair namanya cair. Kemudian kalau dari ini namanya apa? Awan atau gas ya. Gas menjadi cair namanya mengembun. Kemudian dibalik dari cair menjadi gas namanya awan. Ya. Kemudian di sini dari gas ke padat namanya mengkristal. Nama lainnya adalah disposisi. Kemudian dari padat ke gas namanya dari sini sudah paham? Oke, tepuk tangan. Oke, coba semuanya fokus. Fokusnya ditambah apa? Ulangi, coba fokus. Anak-anak ya, sebelum kita mencoba untuk membuat kelompok, tanya siapa di sini yang suka menulis dan suka melihat sesuatu yang ada di sekitar kita? Siapa? Mana katanya? Katanya? Coba yang suka melihat dan suka menulis ke sini semua, sini maju, semua. Ya, sini. Tadi? Ya, maju. Siapa? Ini adalah tipe visual. Nah, mana? Sini maju, sini. Ini ya. Kemudian siapa dari kalian yang suka berlari dan yang suka biasanya kalau di rumah kejar-kejaran? Katakan. Sebelah sana, geser. Ayo sini, geser ini, sebelah sana. Yang suka berlari, bentar, ini masih duduk. Belum ya, yang suka berlari. Nih, oke, silakan. Terakhir, yang suka mendengar dan suka bernyanyi siapa? Sini. Oke. Silakan. Coba kalian suka menulis, yang suka melihat, mana katakan? Silakan saya berikan buat kelompok 1 ya. Ini adalah kelompok berapa? Kelompok 1, saya akan menuju ke sana. Kelompok 1. Kelompok 2 sebagai yang kompetensi yang suka berlari gimana? Ini, oke silakan di sini. Terakhir kelompok yang suka menyanyi dan suka mendengar coba. Oke silakan di sini. Oke, halo. Mana suaramu? Mana semangatmu? Kamu tunggu. Perhatikan anak-anak, kelompok kinestetik, angkat tangan. Ini yang suka gerak-gerak. Kelompok visual mana? Kelompok 1 visual yang suka melihat dan suka menulis. Yang terakhir kelompok audio.
Yang suka bernyanyi sama mendengar sudah ya. Sekarang untuk kelompok 1 ya, Pak Anang ada tugas. Pak Anang ada tugas kalian untuk mengerjakan secara diskusi kelompok. Diskusi kelompok, jangan dikerjakan sendiri tapi didiskusikan dengan kelompok. Yang pertama ya, kalian nanti pasti akan menemukan sebuah benda yang ada di dalam gambar. Mudah-mudahan sudah kita ini sudah mana terapkan di dalam sebuah gambar. Nanti silakan kalian mengelompokkan gambar-gambar sesuai dengan tempatnya. Apakah itu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pak? Batasnya Pak? Pak, oke. Coba semuanya Pak? Are you ready? Kemudian ya, Pak Anang juga minta kalian menyebutkan ciri-ciri, baik ciri-ciri benda padat, ciri-ciri benda cair, maupun ciri-ciri benda gas. Mas Akis, Pak? Nah, ya, Pak Bilgis, paham semua Pak? Oke, kalau sudah paham, ya setelah pelaksanaan kegiatan ini, ya nanti akan ada waktu 10-15 menit untuk mengerjakan berdiskusi. Nanti akan Pak Anang nilai untuk sikap kami diskusi, apakah kerjasamanya, ya, apakah mau melakukan kerjasama dengan baik atau mungkin tidak mau, ya nanti akan Pak Anang nilai. Oke. Kemudian di sini Pak Anang berikan KPD, silakan dicermati, diamati, kemudian dipelajari supaya bisa untuk mengerjakan. Jelas ya? Oke, silakan. Kelompok 2, kelompok 2. Ines, kalian suka berlari? Kalian suka menari? Kalian suka melompat-lompat? Oke, tugasmu adalah nanti ya akan ada yang namanya kartu. Ini adalah sebuah kartu benda ya. Nah, kartu benda ini nanti kalian disuruh menempel di sana. Setelah mendiskusikan, kalian tempel. Di sini ada sebuah kartu benda ya, ada uap air, ada kamar dan sebagainya. Silakan nanti ditempel sesuaikan dengan perubahan zat yang terjadi. Apakah menguap, menyublim, mengembun, disposisi, mencair, dan jelas ya? Nah, sebelum nempel, silakan ada RKPD, ada lembar pengamatan yang harus kalian kerjakan setelah mengamati tadi sebuah video, ya. Nama kartu benda, kamu tulis di sini, kemudian nama perubahan wujud apa? Ya, apakah mencair, membeku, dan lain sebagainya. Bang, Mas Dias, Bang, Mas Ezi, Mas Aska, Mas Bivan, Mbak Marsa, Mas Bawel, dan Mbak Sila. Jelas ya? Oke, silakan diskusikan dengan atas baku supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, silakan. Ini waktunya 10-15 menit ya. Terus yang terakhir, lomba apa ini? Audio kelompok 3. Kelompok 3 ini suka menyanyi, suka mendengarkan lagu-lagu, suka mendengarkan video. Maka dari itu anak bertugas untuk menyimak tadi video, mendengarkan ya, dan juga nanti melihat untuk memaparkan ya, berdasarkan memaparkan video, memaparkan perubahan wujud benda. Di sini sudah ada gambar ya, dan benda padat, benda cair dan gas ya. Kemudian di sini ada LKPD-nya, ada lembar kerjanya. Silakan dicatat perubahan wujud benda ya, dari benda padat menjadi cair. Misalkan ya, itu namanya oke, ya kan? Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan tugas dan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan. Ditulis dengan baik, yang rapi, ya, saling diskusi untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Di sini ya nanti ya, langsung di sini. Ini nggak usah ya. Ini adalah gambar ya, gambar. Kemudian gambar di sini, ini gambar wujud benda apa? Misalnya gambar wujud dari gas padat, ini namanya apa? Oke, silakan. Bisa ditempel? Oke. Nah, silakan
juga saling mendiskusikan ya, saling berdiskusi untuk memaparkan kartunya. Oke, ini tidak usah ditempel aja, kartu langsung ditempel di depan, ini ditulis saja ya, ini ditulis, ini kartunya ditempel di sana, ya, ditulis, tulis namanya, ini namanya apa, misalkan buku yang mana, ya. Ini kartunya nanti ditempel di depan, jelas ya? Oke. Saling diskusi, ya, pemahamannya disatukan. Setelah mengamati video tadi, silakan untuk memaparkan. Anak-anak, jangan lupa nanti disiapkan untuk presentasi 3 anak, ya, presentasi 3 anak. Yang pertama sebagai pembuka, oke, pembuka presentasi. Yang kedua untuk mempresentasikan materi, dan yang ketiga sebagai penutup. Diskusi ya, pas sesi silakan diskusi. Ya. Nah, ini ditulis saja, ini apa adanya ditulis. Ini kartunya nanti ditempel di sana. Oke. Diskusi kalau sudah di ada kesulitan? Tidak ya? Ini silakan diskusikan. Daripada cair sama cair. Yo, Mas Rizky. Ada berapa? Nah, oke, kalau sudah silakan langsung ditempel. Nah, ada lembar, ya silakan mari ditempel semuanya di sini bertemu. Berapa nih? Coba, ya. Saling membantu semuanya, membantu untuk kelompok 2.
ya, sesuai dengan kelompoknya. Semati. Mungkin ada yang salah. Semati. Ya. Untuk kelompok 2 bisa kembali lagi ya. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi ya untuk pelaksanaan diskusi. Nomor 1 gimana? Tolong dicermati lagi mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekurangan, silakan bisa ditambahi ya supaya hasil diskusinya menjadi lebih baik ya. Ya Pak, ini ya nama kelompok jangan lupa ya, nama kelompoknya ditulis, nama-namanya siapa saja, kata-kata ya. Oke, 1 menit lagi. Nah, setelah ini akan ada presentasi dari hasil pengamatanmu yang ada di lembar kerja bawah. Sudah disiapkan? Siapa saja yang nanti melakukan presentasi? Berapa anak? 3. Sudah disiapkan? Kelompok 2? 3. Kelompok 3 sudah disiapkan? Sudah. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Cukup ya? Selesai ya? Selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu saya beri salut. Oke, kalau beri salut ya. Tepuk salut. Good. Silakan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompok. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Silakan menanggapi hasilnya. Oh, ini salah, seharusnya seperti ini. Kalau memang ada kesalahan, ya. Kalau nanti benar, diberi apa? Tepuk salut. Good. Dengan memberikan tepuk apa? Salut. Good.
hasil pembelajaran ya, yang telah didiskusikan dengan pertanyaan. Siapa yang presentasi? Oke, ada Mbak Bilgis, kemudian Mbak Tania sama ya, oke, biar nanti suaranya keras ya. Iya, nanti yang memberikan tepuk siapa? Kalau benar, yang memberikan tepuk siapa? Hah? Siapa? Ya, kelompok ya lain. Oke, saya pasang dulu ya. Untuk Mbak Tania. Ya, coba di sini. Nah, di sini biar kita terkenal. Nah, sini, di sini. Oke. Coba dimulai tepuk tangan meriah untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 melakukan presentasi terkait kegiatan yang telah dilakukan, kegiatan diskusi yang telah dilakukan, ya. Apa hasil dari diskusinya? Apa hasil dari kerja yang telah diselesaikan? Oke, silakan. Yang pembukaan siapa? Oke, Mbak Bilgis dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciri-cirinya bisa dibacakan. Nah, ciri-ciri bahasanya. Ciri-ciri saya pakai dulu apa? Sudah? Oke, silakan Batasya untuk menutup. Coba sebelumnya ada tanggapan nggak? Ada tanggapan? Nah, apakah benar yang disampaikan tadi? Nah, kalau benar beri apa? Tepuk salut. Good. 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 Oke, Batasya. Tentang perubahan Jud. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri jempol. Jempol. Jempol kiri, 2 jempol bagus. Oke, putar lagi. Oke, kelompok 1 sudah ya. Mana berikan pemaparan ya, kelompok 1. Oke. Jadi untuk refleksi kelompok 1, yang pertama sudah benar ya. Untuk benda itu dibagi jadi berapa? 3. Ada benda. Zat padat, ada zat cair dan zat gas. Contohnya, coba anak-anak perhatikan zat padat di sini apa saja? Meja, buku, apa lagi? Papan, kipas. Kemudian zat cair. Siapa yang membawa zat cair? Coba. Oke, pinjam sini. Nah, ini zat cair ya. Ini air. Coba wadahnya berwarna apa ini? Hijau. Misalkan ada lagi kan? Ada lagi kan? Hah? Gak ada. Oke, pinjam, Mbak Siva. Nah, ini wadahnya berwarna apa? Biru. Coba dilihat, sama-sama air, ya. Tapi air kalau diwadahi di tempat yang hijau, maka warnanya agak
atau menghirup apa? Udara, yaitu oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi di sini tuh ada udara. Udara itu selalu menempati ruang, tapi tidak terlihat, namun bisa kita rasakan. Betul ya? Oke, tepuk tangan yang mulia untuk kelompok 1. Ini punya siapa tadi? Ini punya Siva, ini punya Mas. Oke, silakan duduk. Kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Sekarang giliran kelompok berapa? 2. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Ada 3 anak? Silakan. Ya. Presentasi yang bagian materi siapa? Yang materi siapa? Mbak Beben? Iya, Mbak Beben. Mbak Beben, saya pasangin supaya nanti teman-teman ya, anak-anak yang lain bisa mendengar dengan jelas. Nah, ini ada yang bagian presentasi, ada yang bagian untuk buka. Coba yang membuka siapa? Mbak Marsha. Oke, perkenalkan diri temannya siapa saja. Ya, tiba-tiba. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijawab kalau ada salah. Ulangi. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras berlangsung. Ya, perubahan wujud. Ya. Mbak Lele, monggo. Yang lain diperhatikan ya. Hasil dari kelompok 2 telah menempelkan dengan menggunakan apa? Kartu apa? Benda. Nah, di sini ada apa yang pertama? Menguap. Kemudian ini mengublim. Terus disposisi. Yang sebelah sini apa? Mengembun. Kelihatan dari sana ya? Yang ini? Apa Mas Rosi? Ini apa? Saya ini. Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Ini adalah hasil dari kelompok 2 yang mengelompokkan kartu benda berdasarkan pasangan gambar. Halo. Balik sini semua. Yang pertama, ini ada gambar uap air. Apakah betul ini masuk kategori menguap? Benar ya? Oke, tangan. Oke, Mas Aska sini benar. Yang kedua, ini ada kamper. Kamper itu adalah kapur barus yang bermarit ya. Nah, itu terjadi perubahan. Lama-kelamaan akan habis. Ya, kamper itu bisa apa? Bisa apa kamper? Padat. Padat lama-lama nanti jangan akan habis berubah jadi gas. Maka namanya menyumbang. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya sini nomor 1 diperhatikan. Nomor 1. Yang ketiga apa namanya? Disposisi. Disposisi ini awalnya adalah perubahan dari zat gas menjadi padat.
saja, ya. Contoh, di sini ada garam. Memang garam berawal dari zat cair dulu ya, tapi karena ada gas dia menguap akhirnya menjadi kristal. Contoh lain adalah salju. Atau yang mudah saja itu kamu masuk di freezer, ya. Di freezer itu akan ada seperti salju itu. Ini namanya disposisi atau mengkris. Selanjutnya, yang ini apa namanya? Mengembun. Ya, mengembun. Mengembun itu biasanya di siang hari atau sore hari. Di pagi hari. Ini perubahan apa yang terjadi? Perubahan apa? Zat gas menjadi zat cair. Betul. Jadi kalau kamu pengen ya besok pagi bisa melihat di luar ada embun yang di daun-daun. Ini namanya mengembun. Kemudian mencair ya. Lagi makan tanya siapa yang pernah makan es krim? Es krim lama atau lama kan? Mencair, meleleh, sama seperti ini. Kemarin kita juga sudah melaksanakan percobaan tentang cahaya. Kita menyalakan lilin, betul ya? Menyalakan lilin, lama-lama lilin akan habis. Karena apa? Kenapa? Nah, ini namanya mencair. Kemudian membeku. Siapa yang pernah minum es batu atau makan es batu? Pernah ya? Saya yakin pernah. Nanti pada saat istirahat juga kalian akan minum es. Kamu perhatikan es batu, lama-lama akan mencair ya? Ya, akan mencair. Itu kalau es batu menjadi cair. Tapi kalau kita membuat es, ya kita masukkan di freezer, awalnya adalah air. Betul ya? Air ya? Air kita masukkan di freezer, lama-lama akan membeku menjadi es batu. Tapi setelah menjadi es batu kita panaskan aja dan mencair. Betul ini? Benar? Apakah pekerjaan dari kelompok 2 sesuai dengan yang kita harapkan? Sesuai ya? Sesuai. Coba tepuk salut. Good. Oke, silakan bawain dan teman-temannya. Coba pekerjaannya mana? Lihat. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang akan maju untuk mempresentasikan kelompok 3? Siapa yang pematerinya? Mbak Aidin. Saya pasang dulu yang keras supaya teman-teman nanti. Ini adalah informasi. Perkenalkan namanya, terus kelompoknya siapa saja, silakan Mas Rosi. Ya, biasanya ditutup sama ada ini.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pinjam LKPD-nya. Coba. Kategori yang 3 adalah kelompok berapa? 3 ya. Ini ya berdasarkan pengamatan video tadi memaparkan papan perubahan wujud benda. Benda pada cair, gas pada itu namanya apa? Kita lihat. Dari zat padat ke zat cair namanya apa? Padat ke cair namanya mencair ya. Padat ke cair namanya mencair. Kemudian ada lagi dari zat cair ke padat namanya apa? Apa? Yang keras apa? Kemudian dari zat cair ke gas namanya apa? Yang keras? Kemudian dari zat gas ke zat cair ini namanya apa? Yang keras. Kemudian dari zat gas ke zat padat seperti contoh tadi namanya apa? Disposisi atau mengkris. Oke, pertanyaan yang meriah lepas ya. Coba semuanya tepuk fokus. Oke, coba maknanya sekali lagi. Nomor 1 tadi membahas tentang apa? Tentang wujud benda. Wujud bendanya macam-macam yang ini sudah ada dituliskan tadi ya. Dijelaskan dengan semaksimal mungkin. Kelompok 2 membahas tentang apa tadi? Memasangkan kartu benda sesuai dengan perubahan zat. Ya, ada apa ini? Air, kamper, pembagian garam dan sebagainya. Kemudian di nomor 3 nanti telah memaparkan tentang perubahan wujud pada papan wujud benda atau materi. Semuanya sudah benar? Sudah benar? Oke, tepuk semangat. Perhatikan ya, sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, coba apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Nomor 1 ada pertanyaan? Ya, nomor 2? Ya, nomor 3? Ya, apakah kalian sudah paham tentang materi dan sudah melaksanakan? Jelas? Apakah perasaan Anda pada saat melakukan pembelajaran? Senang atau susah? Senang atau gembira? Oke, untuk menindaklanjuti kegiatan pembelajaran, coba sekarang kita melakukan evaluasi individu. Individu itu siapa? Sendiri ya. Nah, ini kelompoknya kerjakan ya. Di belakangnya ada pertanyaan saya jawab. Oke, silakan dijawab. Dijawab. Loh. Dijawab. Ya. Tulis nama. Belakang ya, namanya. Nama. Yuk, dibaca dengan jelas. Mana bacanya pertanyaannya ya? Biar dengan jelas. Pertanyaan pertama, perhatikan. Kalian dari kamu semua dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga. Sudah tahu jus mangga? Ya. Yang baru saja ia buat. Tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya. Sinta bingung membuat es jus mangga. Berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapat setelah mempelajari bab ini, berikut
berikan saran pada Sinta apa yang harus dia lakukan untuk membuat jus mangga ya, supaya jus tersebut nah, bisa dibuat dengan baik. Dan setelah kalian membaca juga tentang perubahan juga. Yang kedua, kalian dan Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Ya, es mangga menikmatinya, artinya es ini harus dibekukan ya, harus dibekukan. Ya, tidak lama kemudian Ibu Sinta memanggil dan meminta tolong kepada Sinta untuk mengambil pakaian sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Beberapa pakaian yang sedang dijemur, kemudian beberapa menit kemudian kalian lihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair. Sinta dapat dan menangis karena esnya tidak padat lagi. Berarti esnya nanti itu bukan ya. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kamu disuruh menjelaskan kepada Sinta mengapa es Sinta itu kok bisa mencair sesuai dengan pembelajaran yang telah kalian pelajari. Ketiga, tidak. Kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur. Oke. Kemudian menjadi berbentuk serpihan dan serbuk. Kapur barus yang baru kalian beli terinjak tidak sengaja. Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawa kapur barus yang utuh, tapi tidak sengaja terinjak. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Ini pertanyaan ketiga. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan agar bisa memisahkan campuran kapur barus dari campuran pasir? Nah, oke, caranya. Ya, itu adalah sebuah informasi. Ya, kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Ya, diberi nama masing-masing. Ya, depan, kalau nanti masakannya di belakang. Oke, dicermati pertanyaannya supaya bisa menjawab.
5 menit, sekarang tinggal 2 menit lagi, silakan sudah selesai. Yuk. Ya. Oke, silakan langsungkan. Ya. 2 menit lagi. Sudah semua ya. Ya, Mama, sudah dikumpulkan semua ya? Oke. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan sesuai dengan yang kalian pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, diperhatikan yang pertama ya. Kalau kalian sebagai Sinta, apa yang kalian lakukan untuk soal pertama? Ya. Kemudian memasukkan kemana? Ke freezer supaya apa? Overflow. Oke, betul, secara keseluruhan sudah paham. Dan yang kedua, ketika ada sesuatu yang terjadi pada Sinta ya, karena apa? Esnya ini mencair. Apa yang kalian bisa jelaskan dengan Sinta? Kenapa kok bisa mencair? Karena dibiarkan di ruangan terbuka artinya terkena kalor atau panas akhirnya mencair. Kemudian yang ketiga, ketika kapur barus itu terpijak, dia akan bercampur dengan pasir, ya kan? Bercampur dengan pasir. Maka untuk yang kamu lakukan supaya memisahkan campuran kapur barus itu, bagaimana caranya? Mencarinya dengan pasir apa lagi? Menyaring apa lagi? Membersihkan. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam pemahaman perubahan zat benda, maka bisa kamu lakukan dengan cara apa? Dengan cara air dan pasir, pasir dan kapur barus tadi yang sudah tercampur, itu memasukkan di dalam gelas yang sudah terisi es batu. Maka dia akan berubah kembali menjadi kapur barus karena akan mengkristal kembali. Bisa kamu lakukan? Bisa? Oke, terima kasih anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini tentang apa? Perubahan wujud zat pada benda telah selesai kita laksanakan. Coba Pak tanya sekali lagi, apakah kalian paham tentang materi yang sudah Pak ajarkan selama ini hari ini? Nah, apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Mengetahui tentang apa? Nah, tentang wujud. Dan untuk materi berikutnya nanti kita akan membahas tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar ya. Di rumah belajar ya. Nah, nanti di rumah pesan Pak Anang ya untuk motivasi kalian bersama dengan orang tuanya, silahkan mencermati perubahan-perubahan zat yang terjadi di dalam rumah atau di sekitar lingkungan rumah. Salah satunya adalah tentang es batu yang kalian masukkan di freezer atau air yang kalian masukkan di freezer. Bisa membuat seperti itu? Bisa ya? Kamu nanti mencoba membuat es batu dengan memasukkan air di freezer atau dengan menjemur pakaian.
kalian mencoba mencuci pakaian di rumah terus kamu jemur, nanti akan terjadi perpindahan kawah, akan mengering. Karena apa? Karena menguap. Dan yang terpenting lagi tadi, ya, ketika kalian punya cover, ya, terinjak, nah, coba bercampur dengan pasir bersama dengan orang tuamu, coba nanti kamu masukkan ke dalam air yang ada es batunya, kelihatan nggak nanti mengkristal lagi? Pasti akan kelihatan. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan? Nah, nanti Pak Anak titip salam buat orang tuanya, ya, atas tugas-tugas yang ada di rumah. Kamu lakukan setiap hari. Coba kamu lakukan, Pak, saya nanti pulang mau membuat es batu. Silakan. Jelas ya? Jelas ya? Oke, coba dulu semuanya. Dimanfaatkan dan juga didesainkan untuk nanti dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba semuanya duduk rapi. Rapi kanan, rapi kiri, rapikan siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bersemangat, tetap semangat belajar, santun kepada orang tua, santun kepada bapak ibu guru, rukun dengan teman. Siap ya? Siap? Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Polisatu Hikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTSD Negeri Bogorjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Anang sebagai guru yang telah diobservasi dan ditemani juga oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Hendra Desdianto. Assalamualaikum Bapak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak Anang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini dalam kesehatan atas berkat doa dari teman-teman semua. Oh ya, baik, alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Anang kemarin ya Pak ya, untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait
terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin. Ya, terima kasih Bu Bonis atas pertanyaannya dan pembicaraannya untuk masalah observasi bagi saya. Alhamdulillah selama ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan mungkin agak sedikit konvensional, tapi setelah saya mendapatkan umpan balik dari Bu Bonis dan juga dari teman-teman semuanya, artinya saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menurut saya kegiatan ini adalah tujuan utama adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian di situ saya memanfaatkan berbagai media dan juga memanfaatkan berbagai metode untuk melaksanakan kegiatan, dan alhamdulillah dengan penggunaan tersebut artinya pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lancar dan tentunya peserta didik sangat berminat dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak ya, jadi dalam pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik gitu ya Pak. Alhamdulillah sudah berjalan. Baik, bisa diceritakan kembali Pak untuk area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk pengembangan area tentunya saya merujuk pada profil pelajar Pancasila bagi peserta didik, yaitu yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan takwa pada Tuhan Yang Esa. Kemudian saya memilih pada ranah sikap, ranah sikap, dan nanti anak-anak dengan sikap yang baik, insya Allah nanti kedepannya untuk lebih baik. Kemudian dari sisi pengetahuan, kami terapkan untuk mengembangkan pengetahuan supaya anak juga mahir di akademis maupun akademis. Iya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana sih area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum berhasil? Terima kasih. Jadi setelah saya melakukan kegiatan belajar kemarin, tentunya untuk area pengembangan alhamdulillah secara keseluruhan sudah dilaksanakan dan sudah bisa mencapai titik yang kita harapkan, dan tentunya ini adalah nanti insya Allah sangat bermanfaat bagi anak didik karena pembelajaran yang saya lakukan kemarin melibatkan peserta didik secara utuh, tentunya insya Allah menjadikan pembelajaran kemarin itu yang menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Oke. Sekarang menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin juga kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran? Tentunya dalam setiap pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelemahan Boris. Dan ini adalah menjadi tolak ukur saya sebagai seorang pendidik supaya kedepannya bisa menciptakan pembelajaran yang terbaik. Yang pertama adalah dari manajemen waktu. Ya, memang kalau masalah kegiatan diferensiasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan waktu yang tidak bisa sesingkat yang kita harapkan. Dan yang kedua adalah dari peserta didik, tentunya di dalam setiap diskusi itu ada anak yang mungkin kurang partisipatif mungkin karena masih minder atau kurang kepercayaan dirinya atau alasan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah media. Kita juga masih keterbatasan media, kita gunakan media yang apa adanya dan tentunya tetap disesuaikan dengan potensi materi dan juga kebutuhan peserta. Jadi kendala-kendala yang Bapak hadapi yang pertama adalah tentang manajemen waktu ya, karena melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya partisipasi dari siswa ya, waktu diskusi ya Pak ya, mungkin masih kurang pede atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang ketiga keterbatasan media. Untuk menurut saya kalau keterbatasan media ini mungkin bisa disiasati lagi ya Pak ya. Nanti mungkin Pak Ani bisa sharing bahwa guru sesama guru kelas 4 atau gitu ya Pak ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi dari kendala-kendala tersebut ya Pak ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan yang saya rasakan yang pertama memang dari segi waktu. Kadang kan anak ketika masalah pembelajaran itu sering banyak terjadi yang namanya diskusi yang terlalu lama, atau mungkin karena memang
namanya tipe anak, mungkin ada yang sedikit suka bermain dan lain sebagainya. Kemudian dari media, memang media yang kita butuhkan itu kalau kita memanfaatkan media yang ada itu tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan belajar dengan semaksimal mungkin. Tapi insya Allah dari keterbatasan media itu masih kita bisa cukupi dengan hal lain, baik dari gambar maupun dari media yang lain. Sekarang gini Pak ya, dari kendala, kemudian kendala itu bisa terjadi, penyebabnya apa, rencana ke depan untuk Pak Anang dalam menyikapi kendala-kendala tersebut seperti apa? Insya Allah untuk kedepannya, karena kami masih belajar juga, dan tentunya dari teman-teman sejawat juga saya selalu melakukan kolaborasi bagaimana supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, supaya kekurangan ini bisa diatasi dengan baik, dan semoga dengan kedepannya karena dari masukan teman-teman itu bisa memberikan motivasi kepada saya untuk berbuat lagi. Dan yang kedua, untuk mengatasi hal tersebut tetap saya melakukan perhatian kepada peserta didik yang mungkin ya, karena dari segi kurang percaya diri atau mungkin dari segi karena terlihat dia merasa kurang mampu di dalam kolaborasi atau dalam diskusi tersebut, ya tetap kita melakukan pendekatan dan bimbingan secara terus-menerus dari masing-masing kelompok supaya nanti kelompok bisa menghasilkan karya atau produk yang sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin untuk itu Pak, dari media tadi Pak, media pembelajaran, rencana Bapak untuk kedepannya bagaimana? Oke, untuk media tentunya kita memanfaatkan mungkin dari lingkungan sekitar ya, kontekstual juga, terus juga nanti tetap memanfaatkan namanya video slide ya, ada juga mungkin menggunakan PowerPoint, dan mungkin dari peran juga nanti peran peserta didik juga bisa kita gunakan. Jadi tentunya nanti insya Allah ke depan saya bisa menjadikan ini sebagai tolak ukur untuk menciptakan media yang lebih baik lagi dan mungkin bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan tersebut dapat terrealisasikan ya Pak ya, dan juga dapat memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak apakah bisa direalisasikan ataukah belum, seperti itu ya Pak ya. Kemudian kapan nih Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Untuk rencana perubahan tentunya kalau saya harapkan itu lebih cepat lebih baik Walis, karena memang di sini sebagai seorang guru itu harus tiap hari harus belajar ya, baik belajar dari diri sendiri, belajar dari pengalaman maupun belajar dari teman-teman sejawat atau yang lain. Dan kemungkinan saya secepatnya untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan pelajaran supaya kecakapan saya sebagai seorang guru ini bisa semakin meningkat, dan tentunya nanti tetap saya berkolaborasi dengan teman-teman yang meminta masukan, meminta mungkin kritik dan saran yang membangun supaya dalam pembelajaran bisa tercipta pembelajaran yang untuk meningkatkan kesiapan siswa, minat siswa, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi intinya saya tetap berharap kepada teman-teman semuanya untuk saling merangkul, membahu, untuk menciptakan, membantu setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan atau yang saya laksanakan. Terima kasih banyak ya Pak ya atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak inginkan untuk pembelajaran ini bisa secepatnya direalisasikan Amin, ya. amin, amin. Semoga secepatnya bisa terrealisasi. Baik, terima kasih Pak Anang. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Hendra sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi. Terima kasih Polis Pak Anang sudah Pak Indra melakukan serangkaian ya, mulai dari kemarin itu langit bersama Blok Solis, kemudian sudah melaksanakan observasi
dan hari ini melakukan pasca observasi. Dari tujuan kita ya untuk melakukan serangkaian supervisi akademik ini kan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam melaksanakan pelayanan kita, pembelajaran kita yang kita sampaikan kepada murid kita. Yang tadi di area pengembangannya ada 4 ya, tidak salah. Tadi juga sudah ditanyakan lagi area pengembangannya yang ingin ditingkatkan, tadi sudah disampaikan, sudah ditanyakan. Terus tadi juga kendala-kendala yang dihadapi Ini ya betul ya. itu seperti apa juga sudah ditanyakan ya. Jadi ketika ada kendala juga pastikan nanti kita cara mengatasinya seperti apa kan juga tadi juga sudah sudah ditanyakan. Terus komitmen ke depannya juga tadi sudah, jadi kapan hal ini akan dilaksanakan. Jadi paling tidak kan ketika kita sudah mempunyai rencana kan paling aksinya itu yang dibutuhkan aksinya. Jadi tidak hanya sekedar apa itu rencana saja tapi aksinya kan tadi sudah membuat komitmen dengan secepatnya akan dilaksanakan. Terus untuk ketika kita melakukan di sesi coaching ya, supervisi akademik dengan tanya coaching, nanti yang sudah panjenengan sudah baik, jadi nanti kedepannya juga nanti bisa kita untuk lebih suasananya lebih cair lagi. Jadi mungkin ini di awal kan kita seperti ini ya, mungkin biasa kan namanya kita terbiasa, nanti bisa lebih rileks lagi ya, lebih suasananya dengan lebih cair lagi karena kan ini kan kita setara Pak, jadi tidak ada yang di tingkat kita atau di atas kita atau yang kita kan setara, jadi nanti biar dengan bahasa yang santai lah seperti itu dengan suasana yang nyaman, tapi esensi dari supervisi akademik yang kita lakukan itu kita dapat. Nah, seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk apa itu kedepannya. Ini sudah baik, untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Indra atas umpan baliknya dan juga tanggapan bertanya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini ya Pak ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan observasi, kemudian observasi, dan juga hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Indra dan juga Bapak Ana, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.